Shalom umat yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita datang menyembah dan meninggikan Dia, Tuhan disenangkan. Amin. Amin. Sekali lagi kita mau satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat sore yang indah ini. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas kami. Kami buka hati kami untuk kami menerima Tuhan. Roh-Mu lebih lagi Tuhan memenuhi setiap kami. Kami percaya ibadah kami pada sore hari ini ibadah yang luar biasa. Roh Kudus hadir, Kau menyatakan kehadiran-Mu Tuhan, menjamah setiap kami dan memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya dan sepakat dengan saya, sama-sama katakan amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bisa tengok kiri, tengok kanan. Bisa kasih salam satu dengan yang lain. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang dari luar kota. Puji Tuhan, kalau kita boleh bersama-sama bersatu hati menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kami umat yang mendengar panggilan-Mu Tuhan malam hari ini. Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Sarana Firi memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima merah, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya di tempat ini, api kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya bercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Yang percaya api kemuliaannya tercurah di tempat ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk dengarkanlah suara amin memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, amin. Api kemuliaannya bercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya bercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini api Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Sore malam hari ini kami datang ke tempat ini dengan hati yang menanti-nantikan akan Engkau, menanti-nantikan lawatan. Kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau, merindukan lawatan-Mu Tuhan. Shikarala patakarala parala, sikiriki sikarala patakarala parala parala parala, shikarala patakarala patakarala parala parala. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Orala pakarala patakarala parala 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 parala. Orala patakarala 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 parala parala parala. Shikarala patakarala parala 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 parala. Shikarala patakarala parala 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 parala. Shikarala patakarala patakarala parala 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 parala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau mengirim Roh Kudus bagi setiap kami, menjadi penolong bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus diutus Bapakku, penolong di dalam hidupku, menghibur, menguatkan, memulihkanku, mengajar semua kebenaran-Mu. Roh Kudus tercurah atasku, Roh Allah yang merdekakanku, membangkitkan hidupku, mengurapiku, membakar hati mengasihi-Mu. Kau yang terindah dalam hatiku, Kau yang termanis puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Sungguh Kau nyata bagi setiap kami ya Roh Kudus. Roh Kudus diutus Bapakku, penolong di dalam hidupku, menghibur, menguatkan, memulihkanku, mengajar semua kebenaran-Mu. Roh Kudus tercurah atasku, Roh Allah yang merdekakanku, membangkitkan hidupku, mengurapiku, membakar hati mengasihi-Mu. Kau yang terindah dalam hatiku, Kau yang termanis puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Roh
Bapakku, penolong di dalam hidupku, menghibur, menguatkan, memulihkanku, mengajar semua kebenaran-Mu. Kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah atasku, Roh Allah yang merdekakanku, membangkitkan hidupku, mengurapiku, membakar hati mengasihi-Mu. Kau yang terindah dalam hatiku, Kau yang termanis puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Oh, Kau yang terindah dalam hatiku, Kau yang termanis puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau mengirim Roh Kudus bagi kami. Sungguh Engkau nyata. Menyertai, memimpin hidupku, menuntun hidupi kebenaran-Mu, membakar hati mengasihi Yesus. Ya Roh Kudus nyata atasku, menyertai, memimpin hidupku, menuntun hidupi kebenaran-Mu, membakar hati mengasihi Yesus. Ya Roh Kudus nyata atasku, menyertai, memimpin hidupku, menuntun hidupi kebenaran-Mu, membakar hati mengasihi Yesus. Ya Roh Kudus nyata atasku, Kau yang terindah dalam hatiku, Kau yang termanis puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Oh, Kau yang terindah dalam hatiku, Kau yang termanis puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Kau yang terindah, Kau yang terindah
puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Biarlah musik saja kita mau menyembah Tuhan. Kau terindah bagi kami, sungguh Engkau nyata, ya Roh Kudus dalam hidup kami. Sikarala bata karala barala 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 barala. Sikarala bata karala barala 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 barala. Kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini ya Roh Kudus. Sikarala bata karala barala 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 barala. Sikarala bata karala barala 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 barala. Sikarala bata karala barala 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 barala. Sungguh Kau nyata bagi setiap kami ya Roh Kudus. Sikarala barala 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 barala. Menjadi penolong kami, menjadi penghibur kami. Engkau yang menguatkan, Engkau yang membangkitkan setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami ya Roh Kudus. Sikarala bata karala barala 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 barala. Sikarala bata karala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, Kau yang terindah dalam hatiku, Kau yang termanis puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Kau yang terindah dalam hidup kami. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertai. Mari umat Tuhan sendiri katakan, Kau yang terindah, terindah. Kau yang termanis bagi kami. Puaskan hati kami, Kau selalu menyertaiku. Kau yang terindah, Kau yang terindah dalam hatiku, Kau yang termanis puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Kau yang terindah dalam hatiku, Kau yang termanis puaskan jiwaku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Roh Kudus nyata atasku, Kau selalu menyertaiku. Kau selalu sertai kami, Kau selalu sertai kami. Janji Bapa digenapi, Roh Kudus dicurahkan
ini ya Roh Kudus. Engkau mengalir di tempat ini, memuaskan setiap kami, memulihkan setiap kami. Orala karala barala 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 sikarala bata karala bata karala barala 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 sikirele ke sikarala bata karala barala barala barala. Haleluya. Buka hati kami seluas-luasnya ya Roh Kudus, agar Engkau memenuhi setiap kami, agar Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, agar Engkau yang memimpin kehidupan kami. Holy Spirit, you are welcome, come and move upon this place. Desire and encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire and encounter once again. Oh, send your fire, release your power, so we never be the same. We desire and encounter once again. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, you are welcome. Come and move. Mari buka hati kita, agar Roh Kudus tercurah dalam hidup kita. Desire and encounter once again. Send your fire, release your power, so we never
Berperkaralah dalam setiap kehidupan kami ya Roh Kudus. Mari jangan batasi, mari jangan batasi Bapak Ibu Saudara. Lawat setiap kami ya Roh Kudus, lawat setiap kami ya Roh Kudus. Oh jamah hati kami ya Roh Kudus. Lebih lagi. Oh, lebih lagi kami mau akan hadirat-Mu, akan hadirat air-Mu ya Roh Kudus. We want more, we want more. Sampai kami mengalami kelegaan, sampai kami mengalami kemenangan. Mengalami kebangkitan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak kaya namanya sekian namanya namu. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu Engkau nyata bagi setiap kami ya Roh Kudus. Engkau memulihkan, Engkau memimpin setiap kami, Engkau memperbaharui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Membangkitkan kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Bisa sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya.
dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu, Amin. jangkau semua bangsa bagi Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawatmu hanya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah Sekarang katakan bersama-sama gerakan Roh Allah. terjadi di sini. Amin. Allahku kan melawatmu banyak di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Revival. Revival in the land. Nations will rise and worship you, oh Lord. From the north to the south, to the east and to the west. There is revival in the land. Sama-sama revival. Revival, revival, revival in the land. Nations will rise and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. 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 There is revival in the land. Yang siap terima lawatan Tuhan sekali lagi berikan sorak-sorak. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari umat Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Mari bersama-sama melompat buat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan sekali lagi biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, siaplah jajan malam. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintan. Lari pada tujuan Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan Tunjuk satu dengan yang lain. menyala-nyala dan 5 orang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala
dengan yang lain. Biarlah rohmu menyala-nyala. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan hadir saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Bersama saya Karen, berikut HOG News minggu ini. Bagi adik-adik yang berusia 7 sampai 13 tahun, yuk ikutan Early Kids Camp yang diadakan tanggal 17 sampai 19 Juni di Green Valley, Baturaden. Dengan pendaftaran sebesar 350.000 sudah include cost. Info dan pendaftaran dapat menghubungi Kak Bowo. Roh Kudus itu memperkenalkan orang yang belum percaya, itu bisa memperkenalkan pribadi Yesus kepada mereka, mengubahkan mereka dan memampukan mereka supaya kita itu dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Teman-teman jangan lupa Cool Kids ya. Kita akan bermain dan belajar firman Tuhan. Besok Rabu, 22 Mei jam 4 sore melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan, Menara Doa Pelayan Jemaat akan diadakan pada Jumat 24 Mei jam setengah 7 malam melalui Zoom. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Tetapi penghibur ialah Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan dialah yang akan mengingatkanmu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam memberi kasih Tuhan. Semua bersuka cita sore hari ini. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita hari ini di ibadah spesial peringatan Pentakosta. Kita percaya hari ini Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Amin. Ya, adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Kalau ada bisa lambaikan tangannya. Lalu tidak ada tanda bagi kita terus berdoa bagi jiwa-jiwa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah penjuruan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita juga terus berkatakan persatuan bagi gereja kita pada tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari bersama-sama katakan tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi dengan iman, dengan penuh semangat, tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, mari satukan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa di mana kami boleh beribadah di tempat kudus-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami bersatu hati berdoa. Kami menopang untuk para pemimpin rohani kami, untuk Ketua PPD GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua PPD GPI Jawa Tengah Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, untuk Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat para pemimpin kami, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia-Mu Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, hikmat, kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu lebih lagi. Tuhan pakai kehidupan mereka terus jadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan gereja Tuhan, secara khusus gereja Tuhan di tempat ini menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, biarlah kasih-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Di setiap tempat dimanapun mereka melayani, maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Dan biarlah perlindungan Tuhan juga sempurna dalam kehidupan mereka. Bahkan seluruh keluarga besar mereka semua dalam berkat kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak buat para pemimpin kami ini. Terima kasih, kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Semarang. Salam Semarang. Bila Semarang beroleh kemuliaan Tuhan, Semarang menjadi kota yang diberkati Tuhan, yang memberkati pemerintahan kota ini. Bila sungguh-sungguh orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan, mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Tuhan pakai hidup mereka untuk membawa Semarang boleh mengalami kemajuan demi kemajuan. Bahkan melalui mereka, maka umat Tuhan boleh bebas memuliakan Tuhan. Pintu-pintu penginjilan terbuka di kota Semarang di dalam nama Yesus. Biar kemuliaan dinyatakan atas kota ini ya Bapa. Kami terus rindukan kebangunan rohani, kami rindukan penuaian jiwa-jiwa, kami rindukan kesatuan gereja di kota ini, dan pakai keberadaan gereja di tempat ini Bapa, untuk kami menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di kota Semarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu melimpah, damai sejahtera memerintah atas Semarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Salam Indonesia, biar damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Berkat-Mu Bapa atas pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet sampai tingkat RT RW. Berkati oleh Tuhan, ada roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, kebijaksanaan dari Tuhan dalam pikiran mereka. Tuhan pakai kehidupan mereka Tuhan untuk membawa Indonesia mengalami kemajuan demi kemajuan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami percaya hari-hari ini waktunya gereja Tuhan juga bangkit untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga, kami akan melihat dan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat atas negeri ini. Kami rindukan kebangunan rohani, kami rindukan sesuatu yang dahsyat atas Indonesia, lawatan Tuhan yang besar atas Indonesia, penuaian jiwa
besar-besaran terjadi atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini waktunya Tuhan juga akan bangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang diberi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau melawat Indonesia. Kami akan melihat Tuhan bahwa pujian penyembahan, kami akan mendengar sorak-sorai pujian penyembahan terdengar di seluruh pelosok negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kerinduan gerejamu di tempat ini, untuk sebuah tempat kudus Tuhan yang permanen, tempat untuk menampung jiwa-jiwa, tempat yang menjadi berkat bagi kota Semarang, tempat yang berpengaruh buat transformasi kota ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melihat dan mendengar kerinduan kami ini. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tempat kudus Tuhan bagi gereja di tempat ini dikenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kami juga berdoa buat persembahan yang kami bawa kepadamu. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan kami Bapa. Kami memberikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam hadirat Tuhan, buka hati lebih lagi buat Tuhan. Buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. Ya Roh Kudus, I need more and more of buka hati lebih lagi buat Roh Kudus. Fill me again with the power of your
lagi. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more of you. Lord, I'm crying. Angkat tangan kita bersama-sama. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Shikaralabalaba, shakaralabalaba, shikaralabalaba. Boleh berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan setiap kehidupan kami, firman yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Firman yang selalu membuat kehidupan kami ini terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Umat-Mu di tempat ini menjadi umat pilihan-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh mau meresponi yang menjadi firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu Pak Andi akan menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau yang memampukan hamba-Mu untuk berbicara pada malam hari ini. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang diberikan, firman-Mu yang diucapkan, itu sangat-sangat berkuasa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Iya, puji Tuhan. Shalom. Semuanya antusias. Amin. Saya sampai dari tadi tuh lihat jam. Ini kita tadi pujian penyembahan itu kok hampir 1 jam ya. Rasanya kita nggak lihat waktu kok tahu-tahu sudah hampir 1 jam. Kalau diterusin mungkin bisa 2 jam gitu ya. Ya, puji Tuhan, dan hari ini ada saudara-saudara kita juga dari Wonosobo yang datang dan rindu bersama-sama menikmati ibadah Pentakosta di tempat ini. Ya, tadi di Wonosobo ibadah Pentakosta dimulai jam 8 dan selesai itu hampir jam 11, Pak. Karena selesai doa, selesai firman, saya katakan ayo buka hati bagi Roh Kudus. Saya berdoa supaya apa yang dulu kami mulai adakan di Wonosobo dari beberapa orang, dan sepanjang 10 hari ini dalam acara doa pencurahan Roh Kudus, itu ada 50-60 orang hadir dan setia datang. Dan saya melihat bagaimana mereka itu dijamah, ya, disembuhkan, dipulihkan, dan tentunya diurapi untuk menjadi saksi Tuhan. Dan saya berharap untuk waktu-waktu ke depan di Semarang kita sudah bisa mulai ada doa pencurahan Roh Kudus sendiri. Mana yang Semarang kok kurang antusias rupanya. Yang mau yang antusias di Semarang lambaikan tangan sambil bilang puji Tuhan ya, puji Tuhan. Dan siap-siap ya, nanti habis firman kita pun juga akan bersama-sama menerima pengurapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan membuka terlebih dahulu dalam nats kita ya, tentang pengurapan Roh Kudus ini dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Yang antusias kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang sini kurang keras. 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lebih keras semua. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kalau kita berbicara tentang Pentakosta, Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus bangkit kita peringati dengan sebutan Paskah, hari Paskah. 40 hari kemudian itu adalah hari di mana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan 10 hari sesudah itu adalah hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem kepada 120 murid-murid yang menanti-nantikan janji Bapa di sana. Ketika Yesus terangkat, Yesus berkata, engkau harus tetap tinggal untuk menantikan janji Bapa. Saudara, dan apa yang terjadi? 120 murid ini dilawat oleh Roh Kudus. Dan mulai dari situlah terjadi kegerakan. Mereka dengan kuasa Allah memberitakan Injil. Dan gereja mula-mula didirikan setelah 3.000 orang bertobat. Jadi sebenarnya hari ini adalah hari ulang tahun gereja, saudara. Karena gereja didirikan pada hari Pentakosta. Saudara, Bapak rohani kita Pak Niko selalu mengingatkan bahwa Pentakosta yang terjadi di loteng Yerusalem diberi istilah dengan Pentakosta yang pertama. Dan mulai dari saat itu terjadi kegerakan dan lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Pentakosta yang kedua terjadi di Azusa Street melalui seorang hamba Tuhan yang taat dan mereka berdoa, perhatikan, berbulan-bulan untuk minta lawatan Tuhan. Dan sekarang kekristenan 30% dan 70% dari itu, dengar baik-baik, dimenangkan saat Pentakosta kedua. William Seymour berkata, bernubuat bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, dari 1906, 100 tahun ke depan berarti tahun berapa? Ayo anak muda berhitung cepat. 1906, 100 tahun kemudian Roh Kudus akan dicurahkan jauh melebihi yang terjadi di Azusa Street. Saudara, dan pada 2011 atau 12 ya, pada saat Empower 21, 13, Bapak rohani kita Pak Niko mendapatkan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dan disebutlah dengan istilah Pentakosta ketiga. Ya. Jadi itu hanya satu istilah untuk mempermudah bahwa bagaimana peristiwa yang terjadi di loteng Yerusalem, yang pernah terjadi di Azusa Street, dan itu akan terjadi lagi pada hari-hari ini. Siapa di tempat ini yang percaya dan menantikan pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, itu pasti terjadi dan itu pasti digenapi. Nah, saudara, kehadiran Roh Kudus mengubahkan hidup murid-murid Kristus secara radikal. Kalau kita melihat hidup Petrus, ya, yang dulunya disebut dengan panggilan Simon. Dia adalah orang yang pengecut, dia adalah orang yang penakut. Dia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan saat dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia penuh dengan keberanian ilahi. Dia berkhotbah dan 3.000 jiwa bertobat. Wow. Tanda-tanda ajaib terjadi ketika dia bertemu dengan orang lumpuh dan dia meminta sesuatu kepada Petrus. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus,
engkau berjalan, mujizat terjadi, saudara. Saulus, bagaimana Saulus adalah orang yang sudah mendapat perintah untuk menganiaya jemaat Tuhan. Ya. Ini adalah penganiaya jemaat, saudara. Dalam perjalanan ke Damsyik, dia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu dia bertobat dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Baca sama-sama dengan suara keras. Semua, 2, 3. Kehadiran Roh Kudus akan mengubah hidup kita secara total. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seburuk apapun kehidupan saudara, sejelek apapun masa lalumu, ya, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, sesuatu itu terjadi. Hidup kita dipulihkan. Katakan amin. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama apa, saudara? Menuntun. Yang antusias sama-sama 2, 3. Menuntun seseorang kepada kelahiran baru. Belum semua ini saya lihat ya. Apa yang pertama? Peran Roh Kudus menuntun seseorang kepada kelahiran baru. Alkitab katakan bahwa kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus itu karena Roh Kudus. Saya ingat ada seorang tokoh agama, bukan dari kalangan Kristen. Dia itu membaca Alkitab, dia itu cari kelemahan Alkitab supaya bisa nyerang kekristenan. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia bolak-balik baca, cari kelemahannya, justru Roh Kudus melawat hatinya, saudara. Sampai akhirnya dia itu bertobat dan dia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus yang membuat seseorang itu mengalami kelahiran baru. Roh Kudus juga menolong kita untuk hidup saleh, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong kita supaya kita memiliki karakter yang baik, menghasilkan buah-buah roh. Saya mendengar kesaksian dalam rangkaian doa pencurahan Roh Kudus. Ya. Apa kita minta bersaksi lagi malam ini? Ya, karena yang bersaksi hadir di sini gitu ya. Ya, tapi garis besarnya gini. Bagaimana hidup yang tadinya mengalami kekecewaan, bagaimana hidup yang tadinya mengalami luka. Orang itu kok sedemikian mengecewakan saya. Sekali, 2 kali, 3 kali, kadang-kadang itu bikin jadi kesel, saudara. Tapi apa yang disaksikan? Bagaimana ketika diurapi Roh Kudus, saudara, tiba-tiba rasa mangkel, rasa kesel itu tiba-tiba itu hilang. Dan penuh dengan ucapan syukur. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Jadi yang pertama ini ketika Roh Kudus menuntun seseorang untuk mengalami kelahiran baru, mengubahkan kehidupannya, menolong kita untuk hidup benar, hidup saleh. Perhatikan, Roh Kudus bekerja ke dalam membenahi kehidupan kita. Saya pernah merenungkan gini, kenapa kok Roh Kudus itu pulihkan kita dulu? Karena itu dalam acara pengurapan ya banyak yang dipulihkan, yang terintimidasi, yang terluka, yang kecewa, yang mengalami belenggu, ya terikat, dilepaskan. Jawabannya adalah karena seseorang yang belum dipulihkan, hidupnya tidak bisa menjadi saksi. Katakan kanan kiri, orang yang belum dipulihkan tidak bisa menjadi saksi. Ya. Karena selanjutnya Roh Kudus akan memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus. Inilah karya Roh Kudus, saudaraku.
Ya, Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan menolong kita agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, saya berdoa supaya jemaat Tuhan di kota Semarang ini, kita semua mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa. Karena ada satu janji yang Tuhan berikan bagi kita. Sekarang memang kita masih sedikit, saudara. Tapi suatu saat nanti, terlebih ketika Pentakosta ketika digenapi, maka penuaian jiwa juga terjadi di tempat ini. Jiwa-jiwa akan diselamatkan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah. Ya, ini adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus terus membuat roh kita menyala-nyala. Yang rohnya menyala-nyala katakan ya. Hari ini aku bisa datang ibadah. Kasih semangat dong buat aku. Setelah hampir 3 bulan ya, Kum ya. Ya, Anda lihat wajahnya aku. Ya. Itu tanda rohnya menyala-nyala. Meskipun di rumah istirahat, aku tetap ikut morning call. Yang muda-muda bilang, lu jangan kalah lu sama aku, gitu kan. Ya, rohnya menyala-nyala. Puji Tuhan. Nah, saudara, Roh Kudus membuat roh kita menyala-nyala. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Api Roh Kudus yang membakar kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Roh kita itu kecil, tapi ketika diurapi, ketika dibakar dengan api Roh Kudus, maka rohnya itu akan menyala-nyala membakar kehidupan kita, saudara. Membuat kita menjadi pribadi yang selalu antusias, semangat. Saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen, kita itu tidak boleh suam-suam kuku. Ya, saya itu punya kebiasaan, kalau di rumah itu minumnya itu minum air hangat. Ada orang yang suka minum es, ya. Tapi kalau saya itu biasanya minum air hangat. Di rumah juga minum air hangat. Dan hangatnya itu cenderung agak panas. Kadang bangun tidur, diambilin sama ibu gembala, sama tante, diambilin minum. Dan kadang saya bilang, ya kurang panas. Kalau nggak panas, itu suam-suam itu enak. Ternyata setelah saya membaca, merenungkan ayat ini, saya jadi ngerti. Kenapa Tuhan berkata, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulut. Ya, orang percaya tidak boleh suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan oleh Tuhan. Hari-hari ini, saudara, menjelang kedatangan Tuhan, yang kudus akan semakin kudus, yang najis akan semakin najis. Dan kita harus punya komitmen, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh, aku mau memiliki roh yang menyala-nyala. Katakan amin. Aku akan tetap panas dan bukan dingin. Yang mau katakan amin. Bilang kanan kiri saudara, kita harus tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Ya, api di atas mezbah, apa, baca sama-sama 2, 3, harus dijaga. Ini kayaknya anak-anak mudanya lebih banyak di sini. Yang di sini banyak oma-opa. Coba sekali lagi, tak dengerin suaranya keras mana. 2, 3. Ya, ada Oma Ika di sini, ya kan? Ada Oma Kaila, ya, ada Oma Caca, gitu kan? Ya, ada Oma Valen, Opa Valen, Opa Valen, ya. Coba dong, ada Opa Jeremy di situ, ya. Coba sekali lagi, tak dengerin dulu. Yang sebelah kanan dulu baca, oke? 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Iya. Jangan dibiarkan padam. Ya, sekarang opa-oma, coba 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Ya, berarti
berarti nggak jadi opa-oma. Ini anak-anak muda generasi Yeremia yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kasih semangat buat mereka, saudaraku. Ya. Nah, saudara, api yang di atas mezbah itu jangan dibiarkan padam. Jangan padam. Harus tetap menyala. Karena roh yang menyala-nyala ini akan menentukan keberhasilan kita. Semuanya tentu mau berhasil. Ayat ini berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Dan yang kedua, roh yang menyala-nyala itu akan menentukan kita bergerak bagi Tuhan atau diam. Tutupannya. Makanya kalian pindah di sini. Kelihatan? Ya ngomong dong dari tadi. Kan Om Andi nggak tahu. Makanya doa supaya cepat dapat tempat permanen. Ya, yang lebih besar dari HOG Wonosobo. Wonosobo itu 1 hektar loh. Berarti di sini 2 hektar Pak Yahya. Ya, puji Tuhan. Kalau doa buat HOG Semarang, itu doanya itu mbok yang rada greget gitu. Anda doa minta tempat permanen itu buat apa, saya nanya? Apakah cuma sekedar supaya tidak bongkar pasang alat? Sepele nggak itu? Cuma supaya kami tidak bongkar pasang alat. Tempat ibadah permanen itu akan menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa. Akan menjadi tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Semarang. Ya, nah karena itu sekali lagi roh kita harus menyala, ya. Yang mau berhasil katakan amin. Dan akan menentukan kita bergerak bagi Tuhan atau diam. Kalau orang rohnya menyala-nyala, diajak doa, doa yuk, doa, pelayanan yuk, pelayanan, ayo. Tapi kalau rohnya padam, males Kalau orang rohnya menyala-nyala, gereja banyak kegiatan, dia akan berkata gini, puji Tuhan ya, gereja kita makin banyak kegiatan, berarti gereja kita maju ya, gereja kita dipakai Tuhan. Tapi kalau yang rohnya padam, dia bilangnya gini, gereja kok kegiatan terus. Di sini ada Oma Dani, mana Oma Dani? Kalau katakan Oma Dani. Di doa pencurahan Roh Kudus, Oma Dani ini datang terus setiap hari. Kecuali kemarin di hari ke-9, gara-garanya cucunya kurang sehat. Itu gelonya, sebenarnya saya juga nunggu kemarin Pak Yahya dan keluarga itu datang ke Wonosobo. Saya tunggu-tunggu loh. Saya kemarin tidur malam loh, nungguin Pak Yahya. Kok nggak datang-datang ya ini? Katanya mau ikut doa. Sampai makanan selesai habis nggak datang-datang gitu kan. Itu saya dengar ceritanya, gelonya 1 hari bolong gelonya. Karena itu doa supaya tahun depan kita di Semarang pun kita juga ada doa yang sama, doa pencurahan Roh Kudus. Amin. Ya, itu tanda kerinduan. Aduh, kok nggak bisa full ya datang ya? Itu roh yang menyala-nyala itu demikian. Apakah rohmu menyala-nyala? Tanya kanan kiri saudara, apakah rohmu menyala-nyala? Ya. Saudara lihat, ketika Yesus ada di bumi, ia melayani dengan penuh kuasa. Kisah Para Rasul 10:38 ini berkata demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Urapan Roh Kudus atas kehidupan Yesus memampukan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Dan yang luar biasa, ini janji Tuhan saudara,
bahwa kita orang percaya, kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang pernah Yesus lakukan. Tuhan itu punya rencana. Kenapa tadi saya katakan dipulihkan dulu, dibangkitkan dulu, dan setelah itu Tuhan pakai kehidupan saudara dan saya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, menolong mereka yang terikat dan terbelenggu, ya, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Orang yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Katakan amin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan Yesus berkata demikian, ayat 16, baca sama-sama, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan, suaranya mana? Opa Oma, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk kita menang atas pergumulan, ya, kita menang atas persoalan kita, tapi Roh Kudus diberikan agar kita menjadi saksinya. Kita lihat sebentar apa itu pengurapan. Boleh baca yang mana boleh. Kalau mau baca tulisan Ibrani-nya ini juga boleh. Ya, arti pengurapan masyak, artinya mengoles, melumuri, menggosok dengan minyak atau sesuatu yang terbuat dari minyak. Lalu di situ muncullah kata urapan, dan selanjutnya membentuk satu kata atau nomina, yaitu masyak atau Mesias yang diurapi. Nah saudara, kalau saya definisikan dengan sederhana itu, definisi pengurapan itu demikian: pemberian kuasa Allah yang memampukan kita melakukan kehendak dan pekerjaannya. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi dengan Rohku, kata Tuhan. Kita itu tidak mampu, tapi Tuhan cari yang mau. Kita itu tidak bisa, tapi Tuhan cari yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Kadang ada orang yang menganggap dirinya hebat, orang yang begitu ambisi untuk pelayanan, tapi kadang Tuhan itu tidak pilih orang seperti itu, saudara. Tapi ketika saya ketemu dengan orang, Pak, saya siap melayani, tapi saya merasa diri saya tidak mampu, Pak, tidak bisa, Pak. Orang yang seperti itulah yang dipilih, dipakai, dan diurapi Tuhan. Pengurapan itu dahsyat. Lihat contoh-contoh ini. Siapa dia? Daud. Siapa Marco? Daud. Nanti kalau kita ketemu di sorga sama Daud, Anda boleh wawancara Om atau Opa Daud gitu ya. Dulu waktu pengalaman ketemu dengan Goliat seperti apa? Saudara bisa bayangkan bagaimana Daud, dia itu nggak ada takut-takut sedikit pun loh ngadepi Goliat. Alkitab catat gini, sebelumnya Saul dengan tentara Israel, mereka itu keder loh ngadepi Goliat. Pertanyaan saya, Goliat yang dihadapi oleh Saul, yang dilihat oleh Saul dan tentara Israel, dengan Goliat yang dilihat oleh Daud, Goliat yang sama apa beda? Besarnya sama, tingginya sama, seremnya sama. Tapi mengapa Daud berani untuk menghadapi itu? Inilah yang membedakan orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Ada roh keperkasaan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia melihat Goliat itu bukan sebagai masalah yang besar, tapi dia justru berkata, semakin besar musuhku, aku akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aku akan melihat mujizat Allah dinyatakan. Ya, belajar
dari pengalaman Daud ini. Bagi Saul, bagi tentara Israel, sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi Daud, dia tidak takut. Justru dia melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah Elisa. Sebelum Elia terangkat ke sorga, dijemput oleh kereta berapi, Elisa itu yang menjadi murid dari Elia. Dia itu berdoa dan meminta, biar aku minta double porsi, urapan yang double porsi dibandingkan dengan Elia, gurunya. Dan Alkitab catat gini, ketika Elia ada di muka bumi ini, dia melakukan mujizat sekitar 8 kali. Tetapi Elisa menerima double portion. Dia melakukan 16 kali mujizat. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Kalau Elisa menerima double porsi, tetapi pengurapan Yesus unlimited, tidak terbatas. Baca ayat ini dengan suara keras. 2-3. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tangkap ini baik-baik. Tuhan mencurahkan rohnya dalam kehidupanmu dengan tidak terbatas. Katakan amin. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kita tidak bisa, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia bisa melakukan apapun. Kita tidak mampu, tapi Dia tidak terbatas. Dan Dia mampu untuk melakukan segala perkara. Dampak dari pengurapan itu apa? Anda mungkin nanti bisa baca di rumah, karena ini panjang ya, ayat 20 sampai 27 ini. Tapi saya akan tunjukkan nanti dalam poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, orang yang menerima pengurapan Roh Kudus, dia akan menerima keteguhan dalam hatinya. Lihat ayat ini berkata, maka tanganku, kata Tuhan, tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. 1000 tangan, beribu-ribu tangan boleh berusaha menarik saudara dari atas ke bawah untuk jatuh. Tetapi cukup satu tangan Tuhan akan menarik saudara dari bawah dan mengangkat engkau ke atas. Saudara, ketika engkau menjadi orang yang diurapi oleh Roh Kudus, engkau menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Mau memiliki keteguhan ini dalam kehidupan saudara? Amin. Mau alami? Lambaikan tangan yang mau. Jadi ketika mengalami badai, persoalan, Anda tidak takut. Hatimu tetap teguh. Oke. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, bab Yesus sertaku. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah. Walau orang di sebelah kiri kita rebah 1000, 10.000 di sebelah kanan, itu gambaran orang-orang yang mungkin mengalami persoalan dan mereka menyerah, mereka jatuh. Engkau akan tetap memiliki keteguhan hati. Yang menangkap katakan amin. Amin. Semua tetap fokus. Semua masih bersama-sama dengan saya. Ya, saya ingat ketika lagu ini belum lama keluar, dan ada Cinova di sini yang menyanyikan lagu ini. Dia nyanyinya gini. Mungkin nggak lihat liriknya karena dulu kan di Google belum sebanyak sekarang. Walau 1000 lebah di sisiku, dia bayangannya bawa titik entuk gitu. Kau tetaplah Allah penolongku, gak ada yang gigit gitu. Walau 10.000 lebah di
sebab Yesus sertaku. Tapi yang demikian juga bisa berlaku juga loh saudaraku ya. Walaupun 1000 lebah, 1000 apapun, tantangan apapun, ancaman apapun atas kehidupanmu, dengar. Ketika engkau menjadi orang yang diurapi oleh Roh Kudus, engkau memiliki keteguhan. Katakan amin. Dengar, di hari Pentakosta ini adalah titik balik. Ini adalah momentum. Saudara harus menjadi orang yang memiliki keteguhan hati. Nggak boleh lagi gampang-gampang goyah. Nggak boleh lagi gampang-gampang menyerah. Tuhan akan memberikan keteguhan dalam hati saudara. Dan yang kedua, orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dia akan mendapat apa saudara? Yang keras, 2, 3. Bersama dengan Tuhan kita lebih dari orang-orang yang menang. Lihat, musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku, kata Tuhan, akan menghancurkan lawannya di hadapannya. Saudara, Anda menjadi pribadi yang senantiasa ditopang oleh Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara. Siapa musuh kita? Alkitab katakan peperangan kita bukan darah dan daging, musuh kita adalah iblis. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengar, yang membuat saudara itu takut, yang membuat saudara itu rugi, yang membuat saudara itu sial, terintimidasi, itu adalah si jahat. Kemarin saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan, dan dia cerita kalau dia itu mengalami ketakutan karena ada hal-hal yang terjadi dalam rumahnya. Ya, tiba-tiba di tengah malam itu ada suara musik keras, kayak suara musik lengger. Lalu saya bilang gini, iblis itu selalu berusaha untuk menekan dan mengintimidasi orang percaya. Ada orang yang diserang dengan tekanan-tekanan dalam masalah keuangan, atau dalam masalah pekerjaan, atau dalam masalah keluarga. Ada yang mengalami hal-hal yang demikian, sehingga dibuat takut, menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Amin, saudaraku. Bilang kanan kiri, engkau lebih dari orang-orang yang menang. Ya, engkau bukan pecundang, bilang, tapi engkau seorang pemenang. Katakan amin. Tepuk tangan yang semangat buat Tuhan kita. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dia akan mendapatkan kasih setia, favor, the favor of God, perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Salah satu lagu Pak Niko itu mungkin dia tahu ya mas. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam, kalau bisa diganti lirik lagunya, lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Yuk sambil angkat tangan kita. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Tolong kasih ke bagian bait yang kedua.
Suatu kali ada orang nanya ke Pak Niko, Pak, kenapa waktu bikin lagu ini kok liriknya ditulis gini, berkatmu yang aku terima, berkatmu yang telah ku terima, terus sempat membuatku terpesona. Kok cuman sempat, Pak? Bukannya kalau kita diberkati, kita itu selalu terpesona. Lalu Pak Niko bilang gini, enggak. Ketika engkau diberkati, berkat yang Tuhan kasih, perhatikan, berkat yang Tuhan beri, itu hanya sempat membuatku terpesona. Kenapa? Karena Tuhan mau pandangan kita tetap kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau selalu diberkati, berkat, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku Wow. Ada orang yang dulu mulai usaha, mulai tokonya sepi. Dia doa, nangis doa, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Begitu pelan-pelan dipulihkan, begitu makin laris, begitu makin diberkati, sekarang mulai bilang, maaf saya gak ada waktu untuk ibadah. Kalau mata kita tertuju kepada berkat, kita bisa lupa sama Tuhan. Karena itu dikatakan sempat. Ya, ayo kita katakan, berkat-Mu yang telah ku terima. Katakan sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dengar baik-baik. Kalau saudara menjadi orang yang mengasihi Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah kau lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua sama-sama disediakan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini, engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Selanjutnya, orang yang menerima pengurapan, dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Oleh karena namamu tanduknya akan meninggi. Oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Ia akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Saudara gini, lihat. Tuhan sanggup untuk membuat orang yang ada di tempat yang rendah dan mengangkat tanduknya di tempat yang tinggi. Ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang diurapi dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Satu kali ada cerita. Nah, di sini kan banyak opa-oma, anak muda ya. Jadi ada seorang anak muda, dia bukan Kristen, dia itu diajak retret di Bandung ya. Marco tahu Gambung, Ciwidey. Ya, ada tempat retret di sana di Wisma Aloysius. Dulu zaman saya youth, zaman saya masih muda. Sekarang masih muda juga sebetulnya ya. Ya. Saya pernah ikut retret di sana. Lah anak muda ini diajak, ayo ikut retret. Aku kan bukan orang Kristen. Enggak apa-apa, temannya ini minta hikmat, pinter juga. Enggak apa-apa kamu ikut, di sana ceweknya cakep-cakep loh. Akhirnya dia pun ikut retret. Meskipun bukan orang Kristen. Dan ketika pendeta khotbah, selesai khotbah, ada altar call. Maka anak muda ini maju ke depan. Didoakan oleh hamba Tuhan ini. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan ini dan berkata, engkau akan dipakai oleh Tuhan, engkau akan melayani Tuhan. Bahkan sampai ke luar negeri. Dalam hatinya anak muda ini ketawa. Melayani Tuhan, aku Kristen aja bukan kok, melayani Tuhan. Lalu selesai retret dan akhirnya dia mulai
rutin datang ibadah. Akhirnya dibaptis. Dan akhirnya dia melayani sebagai seorang pemimpin pujian. Dan sampai akhirnya dia itu punya cita-cita, aku mau menjadi seorang penyanyi rohani. Dia buat satu lagu dan dia coba ingin nyanyikan lagu-lagu itu di gereja-gereja, tetapi rupanya tidak banyak gereja yang mengizinkan. Hanya 1-2 gereja. Dan akhirnya dia katakan, saya mulai menyanyikan itu. Dan waktu berjalan sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia. Dia orang yang nyiptain lagu ini, Mbak. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Pas dia nyanyi sendiri belum terlalu boom. Sampai akhirnya lagu ini dinyanyikan oleh seorang bernama Maria Sandi. Sampai pernah jadi soundtrack dari sinetron kalau nggak salah. Dan lagu itu makin dikenal. Saya tahu siapa penciptanya? Betul, dia adalah Ronald, saudaraku. Jason Irwan, ya. Saya pernah pelayanan di Aruna. Ternyata ada satu orang sebelah saya itu penyanyi, dia itu Jason. Tapi saya, Benaya, ada Otniel nggak waktu itu? Benaya, ada Otniel nggak? Ada ya? Niel? Ada? Ada? Kita mah nggak terlalu tahu ya, jadi kita cuek-cuek, oh salaman shalom. Nggak terlalu tahu, begitu dibilangin, Ben itu tadi Jason, oh ya Jason ternyata. Nah ceritanya seperti itu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan, dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mau alami itu? Anak-anak muda, bukan kekuatanmu tapi oleh rohku kata Tuhan. Engkau akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang ini sampai dibawa Tuhan melayani. Kamu lagi di mana? Lagi di Taiwan. Kamu lagi di mana? Lagi di Amerika. Saudara, dia dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh setia, kita diurapi oleh Roh Kudus, maka kita, gereja kita juga akan dipakai untuk menjadi berkat. Dan yang kelima, orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dia akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Katakan keintiman. Dikatakan Bapakku engkau, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Ada keintiman dengan Tuhan. Dia Bapa dan kita anak. Kita mengasihi dia. Yang terakhir sebelum kita berdoa, bagaimana menerima urapan Roh Kudus. Meminta. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, lihat ayat ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kalau minta akan diberikan. Kenapa enggak diberikan? Karena banyak orang enggak minta. Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Yang keras sama-sama 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sama seperti Musa, ketika dia berkata,
Perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu Tuhan. Musa ini juga adalah seorang yang berkata demikian. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Lihat apa yang diminta Musa. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Minta kepada Tuhan. Minta. Hari ini selesai kita ibadah, selesai firman disampaikan, kita akan berdoa. Anda minta. Saya melihat tadi dalam ibadah di Wonosobo, orang yang telah mendengar firman ini dan mereka minta sama Tuhan. Tuhan memberikan. Bahkan lebih dari apa yang ia pikirkan. Dan sama seperti Elisa, ketika dia meminta, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari Roh-Mu, dan dia menerima itu. Dan yang kedua, bagaimana kita menerima urapan. Saya ambil dari cerita dalam Raja-Raja pasal ketiga ayat 15. Ya. Saudara, saya percaya saat kita menyembah, Tuhan hadir dan melawat kita dengan Roh-Nya. Katakan amin, saudaraku. Jadi dalam cerita ini gini, ada seorang raja, dia bernama Yoram. Dia adalah, Alkitab catat dia raja yang jahat, dia penyembah berhala, dan dia bersama dengan Yosafat, raja yang baik. Sayangnya Raja Yosafat gak hadir malam ini ya, saudaraku ya. Dan mereka itu akan melawan orang Moab. Setelah 7 hari perjalanan, akhirnya mereka itu gak mendapatkan air dan mereka khawatir. Waduh, kita gak bisa minum, ternak kita, kuda, jangan-jangan kita bisa kalah nih. Lalu sampai akhirnya tercetus, ada gak hamba Tuhan yang bisa doain kita? Ada yang menjawab, ada, saya kenal. Ada seorang nabi Tuhan bernama Elisa. Dengar, Elisa itu muridnya Elia. Oke? Yoram itu bapaknya namanya Ahab, ibunya namanya Isabel. Jadi Ahab, Isabel ini musuh bebuyutannya Elia. Karena mereka menyembah Baal. Dan saya bisa membayangkan ketika Yoram ini anaknya Ahab dan Isabel ini ketemu dengan Elisa. Elisa ini tahu dan ngapain kamu kesini? Kira-kira kan kayak gitu kan. Kenapa kamu minta tolong sama aku? Kenapa enggak minta ke Baalmu itu? Tapi Elisa juga sadar kalau dalam kondisi demikian, dia kesel, dia juga enggak mungkin bisa membantu. Sampai akhirnya Yosafat ini memohon, tolonglah Nabi, tolong supaya kami jangan kalah dari orang Moab. Sampai akhirnya Elisa ini mengabulkan permohonan Yosafat, ya, dan panggil pemetik kecapi. Lalu dipanggillah pemetik kecapi, dan ketika kecapi itu mulai dimainkan, maka Elisa itu menyembah. Dan Alkitab catat bahwa dia mendapatkan tuntunan dan memberikan firman. Engkau membuat parit, memang hujan gak turun tapi paritmu akan penuh dengan air. Dan engkau akan memenangkan peperangan itu. Ya. Bahkan engkau akan mengalahkan orang Moab. Saudara, saya percaya dalam penyembahan kepada Tuhan, maka kekeringan Tuhan akan ganti dengan kesegaran. Katakan amin. Kekalahan Tuhan juga bisa ganti dengan kemenangan. 2 hal ini, minta kepada Tuhan dan menyembah kepada Dia.
Boleh tolong dibawa depan. Bukan sulap, bukan sihir. Ini apa? Ya. Jadi saya bisa buat konten ya Pak ya. Ini apa? Gelas ini gambaran hidup kita, gambaran hati kita. Ya. Air ini berbicara tentang Roh Kudus yang rindu untuk mengurapi saudara. Memenuhi hidupmu, memenuhi hatimu. Tapi kalau saya kasih tutup di gelas ini, dan saya coba tuang, airnya masuk enggak? Enggak ada air. Kalau Tuhan mau mengurapi saudara, tapi engkau enggak membuka hati, ini yang terjadi. Mungkin karena masalah, mungkin karena pergumulanmu, mungkin karena sakit hati, kepahitan, sehingga fokusmu bukan Tuhan tapi kepada masalahmu. Tuhan mau engkau membuka hati. Ketika hidupmu seperti gelas yang terbuka ini, dan ketika Tuhan rindu mencurahkan air, saya melihat orang-orang yang hadir dalam doa pencurahan hari pertama, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi. Hari kedua, dia dipenuhi Roh Kudus. Hari kelima, hari ketujuh, hari ke-8, dan sampai puncak perayaan Pentakosta. Maka hidupnya penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Siapa yang mau hidup saudara seperti gelas yang terbuka dan diisi penuh dengan urapan Roh Kudus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sikarala barala barala. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, buka hati, buka kedua tanganmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Tuhan rindu untuk mengurapi kita malam ini. Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan menyembuhkan.
Tuhan membenahi kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi saksinya. Orang yang belum disembuhkan, belum dipulihkan, tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Kita perlu pengurapan Roh Kudus. Engkau akan mendapatkan keteguhan, engkau akan menerima kemenangan, dan engkau akan mengalami kasih setia Tuhan, the favor of God. Engkau akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Dan engkau akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Kuncinya adalah minta sama Tuhan. Hidup dalam penyembahan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau telah mencurahkan pengurapan yang baru bagi anak-anak-Mu di sini Tuhan. Engkau terus melawat, memulihkan, dan mempersiapkan kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih buat kuasa yang Kau berikan. Hamba-Mu berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu di kota Semarang ini, mereka terus semakin naik dan bukan turun. Tuhan bawa dan pakai hidup mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi terang yang bersinar dan membawa banyak jiwa di kota Semarang ini. Roh-Mu bekerja dengan leluasa. Engkau membangkitkan setiap kami. Engkau membangkitkan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka hati dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang telah terima berkat Tuhan ini bersama katakan amin. Kasih salam kanan kiri, cari 3-5 orang, bilang tetap menyala-nyala.